Cek, cek, 1, 2, 3. Selesai kedengaran? Dengeran, Pak. Terdengar, Pak. Oke, kita mulai saja perkuliahan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa berkumpul lagi di Zoom untuk perkuliahan perancangan basis data di pertemuan ke-7 ini. Sebelum minggu depan kita memasuki ujian tengah semester, kita akan belajar tentang denormalisasi data atau denormalisasi basis data. Mungkin kalau kalian sudah belajar di mata kuliah manajemen basis data atau sistem basis data, kalian sudah mengenal namanya normalisasi data ya. Nah, ini kebalikan dari normalisasi. Jadi denormalisasi itu kebalikan dari normalisasi. Sebelumnya kita refresh sebentar dulu tentang normalisasi data. Apa sih yang dimaksud dengan normalisasi data? Biasanya kalau kita belajar perancangan basis data atau pembuatan tabel, pertama kali kita akan belajar tentang normalisasi data dengan cara 1NF, 2NF, 3NF gitu ya, sampai 4NF. Mungkin ada yang kelupaan. Jadi normalisasi adalah teknik atau proses mengorganisasikan data agar lebih efisien dalam suatu database. Tujuan dari normalisasi data itu untuk menghilangkan kerangkaan data atau data double, redundansi namanya istilahnya. Jadi data double itu nggak boleh dalam database ya. Kalau saya sering lihat orang yang membuat CDM atau ERD, ada dua inisiasi yang sama. Mungkin data barang disebutkan di tabel barang dan di tabel transaksi. Itu nggak bisa, nggak boleh. Muncul dua kali. Entah itu data barang, data pasien, atau entitas lain, atribut lain. Itu tujuan dari normalisasi itu menghindari data double atau data ganda. Karena itu akan membuat data nggak akurat ya. Nanti kalau kita melakukan update data, yang satu terupdate, data sebelahnya nggak terupdate. Nanti akan data yang benar itu yang sebelah mana. Terus mengurangi kompleksitas, otomatis ini kalau datanya semakin banyak, double-double nanti kan lebih kompleks ya. Jadi semakin mengurangi kompleksitas untuk mempermudah pemodifikasian data. Ini tujuan normalisasi data. Yang pertama, kalian biasanya belajar di awal-awal pembuatan tabel itu, yaitu normalisasi data. Nah, sebelumnya itu ada normalisasi data. Nah, sekarang sebaliknya, kita di momen-momen tertentu kita malah butuh untuk biar data itu nggak normal, biar nggak normal. Nah, namanya denormalisasi data, yaitu membuat data yang tidak normal, melanggar aturan normalisasi. Kenapa? Ada banyak alasan nih. Nah, pelanggaran normalisasi basis data disebut dengan denormalisasi data. Jadi nanti ada data-data double yang sengaja kita buat untuk melanggar normalisasi data. Satu-satunya alasan mengapa kita boleh melakukan denormalisasi data adalah pertimbangan performansi. Tinggian atau cuy? Tinggian. Satu-satunya alasan kita melakukan pelanggaran dengan denormalisasi data, melanggar aturan normalisasi, yaitu performansi atau performa, atau supaya sistem kita melakukan kinerja yang lebih baik. Alasannya sih itu. Jika performansi yang kita peroleh bisa menjadi jauh lebih baik, maka normalisasi yang telah dilakukan cukup beralasan untuk dilanggar. Itu alasan kenapa kita melakukan denormalisasi adalah kalau semua lebih efisien dan lebih efektif dengan melanggar aturan normalisasi itu dibolehkan. Nanti ada macam-macam alasan atau momen ketika kita melakukan denormalisasi data ya. Nah, ini perbedaan normalisasi dan denormalisasi. Normalisasi akan meningkatkan data integritas, tetapi juga akan meningkatkan query complexity. Maksudnya query SQL-nya semakin kompleks kalau kita melakukan normalisasi. Sebaliknya denormalisasi akan mengurangi data integritas dan juga akan mengurangi query kompleksitas. Pada basis data relasional, redundansi tidak bisa dihilangkan sama sekali. Nah, kita mengenal namanya primary key. Primary key itu salah satu contoh denormalisasi ya. Primary key kan biasanya kalau kita merelasikan tabel satu ke tabel yang lainnya,
primary key itu muncul lagi di tabel lain sebagai foreign key. Nah, itu contoh redundansi atau denormalisasi yang dibolehkan. Ya, karena itu nggak bisa dihindari ya, untuk menghubungkan dua tabel itu kita harus memunculkan primary key dari tabel lain untuk menjadi foreign key. Makanya disebutkan redundansi tidak bisa dihilangkan sama sekali, khususnya redundansi pada atribut yang berfungsi sebagai primary key atau key primer. Itu contoh pertama, alasan kenapa kita boleh melanggar atau melakukan redundansi. Karena dengan inilah keterhubungan antara tabel satu dengan yang lain dapat terakomodasi. Itu contoh kenapa redundansi tidak sepenuhnya bisa dihilangkan. Yaitu contohnya primary key dan foreign key. Itu kan termasuk data double ya, primary key, foreign key. Tapi itu dibutuhkan untuk menghubungkan tabel satu dengan tabel yang lainnya. Di sini ada contoh, ada tabel mahasiswa mengambil kuliah, terus dosen mengampu mata kuliah. Nah, relasi antar tabel jika tidak akan ada jika redundansi dihilangkan sama sekali. Di sini kita lihat ada NIM muncul di tabel mahasiswa, NIM juga muncul sebagai foreign key di tabel mengambil. Kuliah, IDMK muncul di mengampu IDMK. Akan tetapi redundansi juga harus diminimalisir karena berpotensi mengganggu integritas basis data. Nah, nama mahasiswa di tabel mahasiswa ini nggak bisa muncul lagi di kuliah, ada field atau atribut nama mahasiswa ya. Kayak itu nggak boleh karena nanti itu redundansi yang bisa dihindari. Kalau muncul dua kali nanti kita kalau ngedit nama di tabel mahasiswa, kita juga akan harus update kuliah, nama di tabel kuliah, nama mahasiswa, dan itu akan membuat lebih kompleks. Nah, redundansi itu dihindari karena kalau terjadi perubahan data, itu kita harus melakukan perubahan data ke tabel-tabel lain yang berhubungan. Kenapa redundansi atau data double itu dihindari? Performansi dapat ditingkatkan dengan mengendalikan redundansi untuk mengurangi perhitungan kompleksitas perintah dan jumlah tabel yang harus dilibatkan. Join, ada query join. Mungkin kita akan pelajari mungkin di pertemuan selanjutnya bagaimana menampilkan menggabungkan join tabel. Ada outer join, ada inner join. Nanti implementasinya di pertemuan selanjutnya. Untuk itu digunakan denormalisasi basis data. Tujuannya itu untuk mengurangi kompleksitas atau meningkatkan performa. Ini contoh-contoh bentuk denormalisasi yang diperbolehkan. Yang pertama atribut yang terderivasi atau atribut turunan, terus atribut yang berlebihan, dan tabel rekapitulasi. Cek. Ya, Pak. Kedengaran ya? Ada Pak. Ya, tadi terputus. Ada, Pak. Contoh yang pertama yaitu atribut yang terderivasi atau atribut turunan. Contohnya bagaimana? Contohnya kita membutuhkan sebuah data tentang banyak mata kuliah yang sudah diambil oleh mahasiswa. Jadi di sini kan nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena itu bisa dimunculkan tanpa perlu menuliskan sebuah atribut baru ya. Di sini sebenarnya kita butuh ketika pembuatan sistem di situ kita butuh satu mahasiswa itu udah ngambil berapa mata kuliah itu dengan cara menggunakan query SQL ya. Dengan select count from mengambil where name sekian. Jadi name sekian itu udah ngambil berapa mata kuliah, itu sebenarnya kita nggak perlu membuat atribut baru. Nggak perlu membuat field di dalam mahasiswa jumlah mata kuliah, karena itu kita bisa peroleh dengan query SQL.
Nah, tetapi kalau proses itu dilakukan terus-menerus, jadi setiap proses itu berjalan, kita harus melakukan query SQL ini terus-menerus berkali-kali, maka itu akan mengurangi performa database ya. Makanya kita bisa menumbuhkan solusinya ya dinormalisasi. Kita membuat field baru di dalam tabel mahasiswa ini adalah field jumlah mata kuliah, jumlah total MK yang diambil. Padahal itu termasuk melanggar normalisasi, karena itu bisa kita lakukan dengan query SQL, select count from mengambil where name sama dengan sekian. Nah, itu diperbolehkan, karena itu meningkatkan performasi. Ya. Bagaimana jika data mahasiswa sangat banyak, sedangkan proses untuk menampilkan jumlah mata kuliah, jumlah SKS maupun EPK sering dilakukan. Maka otomatis query ini berjalan terus-menerus, dan itu mengurangi performa. Nah, biar lebih ringkas, ya kita tinggal buat total SKS, total mata kuliah, IPK. Nah, total SKS, total mata kuliah, IPK ini sebenarnya bisa kita hitung dengan menggunakan query SQL. Contoh yang lain, ya total barang gitu ya. Total barang kan bisa dari total pembayaran dijumlahkan, total kembalian. Nah, itu lebih bagusnya karena untuk performa lebih baik, kita tambahkan atribut tersebut. Walaupun itu sebenarnya bisa solusinya dengan menggunakan query SQL. Nah, ini contoh yang pertama, yaitu atribut turunan. Ini melanggar normalisasi, tapi diperbolehkan untuk performa atau meningkatkan kinerja database kita. Terus atribut yang berlebihan. Ini ada beberapa contoh. Contohnya IDMK, ide mata kuliah. Biasanya kalau kalian lihat di e-kampus itu ide mata kuliah itu ada beberapa maksudnya terdiri dari beberapa kode gitu ya. Nah, itu diperbolehkan. Ada mata kuliah. Mungkin kalau yang TI, ID mata kuliahnya di depannya diawali dengan TI. Itu sudah menunjukkan teknik informatika. Jadi mengambil dari atribut program studi. Itu juga diperbolehkan. Sebenarnya itu termasuk redundansi ya, munculkan data 2 kali, tapi itu karena meningkatkan performa, itu dibolehkan. Yang selanjutnya adalah contoh yang lain, atribut gabungan, yaitu gabungan beberapa. Jadi ID-nya itu contoh yang paling nyata yaitu NIM, nomor induk mahasiswa. Dari nomor induk mahasiswa kita sudah tahu jurusannya angkatan berapa, jurusan apa, angkatan tahun berapa. Jadi itu kan termasuk redundansi karena di tabel kita sudah menuliskan jurusan dan angkatan. Tetapi di NIM juga dimunculkan lagi. Tapi itu nggak apa-apa karena itu meningkatkan performa saja dan lebih mempermudah untuk dalam pembuatan NIM ya. Contohnya di sini nomor 0951 angkatan, jurusan, nomor urut. Nah, formatnya berbeda setiap sistem ya, tergantung aturan yang dipakai. Contoh yang lain, aturan berlebihan atau aturan tumpang tindih. Atribut semester di tabel kuliah berisikan 1 mata kuliah ganjil, 2 mata kuliah genap, 3 mata kuliah ganjil dan genap. Nah, di tabel mata kuliah itu kan ada semester. Nah, semester ini sebenarnya kan bisa dihitung sama seperti IPK, total IPK mata kuliah itu ya. Dari angka yang muncul, tapi kita bisa tetap memunculkan semester itu ganjil atau genap ya untuk mempermudah performa. Sama seperti kalau kita menghitung umur, sebenarnya kalau ada tabel, contohnya tabel pasien nih, ID pasien, nama pasien, tanggal lahir. Harusnya umur itu tidak perlu karena umur bisa dihitung dengan SQL, query SQL dari tanggal lahir ya. Tapi untuk mengurangi kompleksitas query SQL yang kalau itu berjalan terus-menerus itu performanya akan semakin besar, maka kita tambahkan atribut umur biar lebih mudah dan meningkatkan performa. Atribut berlebihan yang contoh yang lain bermakna ganda. Contohnya di tabel dosen itu ada atribut gaji. Nah, bagi dosen tetap, atribut itu berisi gaji tetap per bulan, sedangkan bagi dosen tidak tetap, gaji ini berisi insentif mengajar tiap SKS. Jika gaji dosen harus dibedakan, maka harus disediakan 2 buah atribut, yaitu gaji tetap dan gaji tidak tetap.
walaupun sama-sama berisi jumlah gaji yang diterima dosen. Jadi contohnya ini, karena ada dua tipe dosen yang gaji tetap dan gaji tetap, kita bisa membuat dua atribut, yaitu gaji tetap dan gaji tidak tetap. Ini melanggar normalisasi, tapi karena kebutuhan sistem itu ya, karena gajinya dosen dibagi dengan dua tipe, yaitu gaji tetap bulanan dan gaji yang mengajar tiap SKS. Itu kalau dalam aturan normalisasi kan artinya ada redundansi data, tapi itu nggak apa-apa karena meningkatkan performa daripada kita membuat satu gaji tapi nanti akan berbeda pengaturan perhitungannya, tiap dosen itu akan semakin membingungkan dalam pembuatan sistemnya. Selanjutnya, contoh dari normalisasi yang terakhir itu rekapitulasi. Nah, ini otomatis rekap itu tentang jumlah pembayaran, jumlah tagihan, laporan-laporan itu biasanya kan kita bisa menampilkannya hanya dengan menggunakan perintah count dalam SQL ya. Entah itu total bayar, total laporan per bulan, per minggu, itu kan yang namanya rekapitulasi data. Itu sebenarnya tanpa perlu tabel juga bisa. Tapi untuk meningkatkan performa, kita bisa buat tabel rekapitulasi yang isinya ya penjumlahan dan pengurangan dari proses transaksi. Itu diperbolehkan walaupun itu termasuk redundansi data. Ya, melanggar normalisasi. Seperti itu. Nah, kesimpulannya pengaruh denormalisasi terhadap basis data cukup besar, khususnya dalam hal meningkatkan performansi database. Terkait dengan denormalisasi pembuatan database penting juga untuk dilakukan karena ini mempunyai efek terdapat kecepatan akses data sehingga akan mempercepat proses pelayanan sehingga waktu yang dibutuhkan lebih efisien. Ada beberapa penelitian ya. Nah, ini bagian dari UTS. Nanti saya bocorkan sekalian tugas UTS-nya. Jadi UTS-nya nanti saya akan kasih jurnal penelitian. Di situ ada penelitian yang membandingkan basis data, sistem dengan basis data yang dilakukan denormalisasi dan sistem yang dengan basis data tanpa denormalisasi. Di situ akan ada kesimpulan sebenarnya lebih cepat mana dan lebih efisien mana. Nah, nanti tugas UTS-nya itu melakukan review atas jurnal tersebut dan melakukan resume ya, apa yang kesimpulan dari penelitian tersebut. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kita hari ini di teori perancangan basis data. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Untuk pengumpulan tugas UASnya berapa lama, Pak? Aturan pengumpulan tugas UAS sama sih di aturan yang dibuat edarannya ya, 1 minggu ya. Jadi minggu depan itu hari Selasa, hari 12 jam pertama itu download soal, pengumpulannya selama 1 minggu. Itu saja. Terus, kemudian tugas-tugas yang belum selesai, terakhir sebelum UTS ya. UTS hari Selasa tanggal 26. Jadi pengumpulan tugas terakhir UTS Selasa 27 ya. Senin tanggal 26 jam 12 malam ya, terakhir pengumpulan tugas. Itu tugas perancangan basis data dan praktikum perancangan basis data. Nanti linknya akan saya hapus di website sehingga tidak bisa ada pengumpulan susulan. Seperti itu. Nah, kira itu ya, UTS-nya sudah saya jelaskan, jadi harusnya nggak ada masalah. Oke, baik Pak, mengerti. Ya. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya kira cukup ya. Nanti kita bertemu lagi. Mungkin ini sudah waktunya Isya. Mungkin ada yang mau terawih dan sholat Isya. Jadi nanti kita akan bertemu lagi di jam 8. Nanti saya kasih contoh tentang denormalisasi di dasar data dan saya jelaskan untuk tugas ke-6 di praktikum perancangan basis data, yaitu pembuatan tabel dari studi kasus yang sudah dibuat. Nanti kita lanjutkan setelah UTS itu dengan pembuatan sistem. Membuat tampilan, home,
login, buat laporan, edit, update data, dan lain sebagainya. Itu saja. Oke, terima kasih untuk kehadirannya, perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.